Sang kasus gratifikasi, aktor sekaligus mantan Gubernur Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun kurungan penjara. 18 Maret lalu, ia pun mengajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Zumi Zola yakin inilah saatnya pembuktian. Memang, perubahan dalam perjalanan hidupnya terbilang begitu pesat. Mengawali karir menjadi aktor, lalu di tahun 2016 menjabat sebagai Gubernur Jambi. Sayang, tahun 2018 ia terseret kasus gratifikasi terhadap anggota DPRD Jambi untuk pengesahan RAPBD 2017-2018. Tak terlepas keyakinannya meningkat saat sidang PK digelar, lantaran mantan istri Sherin Tarian turut memberi dukungan secara moral. Ya, ini tahapannya ke pembuktiannya kita ikutin saja, itu kan tahapan-tahapannya. Apa yang sudah diberikan ini tentu pasti ada jalan keluarnya, jadi nggak mungkin gitu. Maksudnya kalau saya melihat dari tahun yang lalu pasti saya melihat yang sekarang, kok bisa yang lewatin gitu ya. Tapi ya itulah kekuatan yang Allah berikan kepada saya ya. Jadi saya percaya kalau kita niat, ikhtiar ya jalanin. Nggak usah ngeluh, kan mengajukan PK katanya ya. Jadi saya nggak tahu tapi belum ada putusan kan. Ya mungkin saya nggak bisa pastikan mungkin tahun depan atau tahun ini, belum tahu kan. Terlihat mampu mengikuti sidang dengan baik, sebelumnya sempat dikabarkan aktor yang pernah membintangi sederet film layar lebar itu penglihatannya mulai memburuk. Pasalnya, hal tersebut terjadi lantaran penyakit diabetes yang tengah dideritanya. Tentu, buruknya kondisi Zumi Zola tak terlepas dari sederet pukulan telak yang membuat hari-harinya kian berat. Mulai dari mendekam di balik jeruji besi hingga bercerai dengan istri 12 Agustus 2020. Antisipasi dari kemungkinan terburuk atas kondisi kesehatannya, kemanapun ia pergi, Zumi Zola tak lepas dan selalu membawa insulin. Alhamdulillah sehat ya, mata saya sehat. Almarhum ayah saya diabetes juga gitu ya. Jadi memang terus diupayakan terus bisa stabil ya. Jaga makannya, tetap olahraga. Tapi ya tetap ada naik turunnya juga ya. Terungkap, sejatinya pengajuan PK atau peninjauan kembali yang dilakukan oleh Zumi Zola tak lepas dari besarnya cinta untuk keluarga. Apalagi, sang ibu dikabarkan tengah sakit. Tak heran jika Zumi Zola ingin terus berada di samping wanita yang melahirkannya. Tak hanya itu, Zumi Zola juga terus memikirkan keadaan buah hatinya. Apalagi sudah sekian lama ia tak bertemu dengan anaknya. Menanggapi pertanyaan buah hatinya, Sherin Tarian pun putar otak agar kedua anaknya tidak terus-menerus mempertanyakan keberadaan sang ayah. Sedang PK saya ajukan ini, kebetulan ini ikhtiar saya, usaha saya untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman. Semata-mata niatnya itu adalah untuk bisa cepat pulang, merawat ibu saya. Karena orang tua saya tinggal satu ya, ayah saya sudah meninggal. Ibu saya sudah sepuh juga, sudah berumur, dan saya ingin sekali merawat beliau. Dan juga tentu membesarkan, membimbing, mendidik anak-anak saya masih pada kecil. Papa lagi nggak bisa aja. Saya nggak mau juga ngomong yang untungnya mereka belum terlalu detail ya. Jadi ya papa nggak bisa. Memang, usai bercerai dari Sherin Tarian, sebagai ayah, Zumi Zola tetap wajib menafkahi anak-anaknya sebesar 20 juta sesuai keputusan dari pengadilan. Lambat laun, masa kurungan menyongsong tahun ketiga, Zumi Zola ternyata merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Lantas, bagaimana cara Zumi Zola tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah? Gitu kan, itu di atas ketentuan dari pengadilan kemarin kan, gitu ya. Walaupun kondisinya tidak mudah, tapi saya sebagai seorang ayah tetap berupaya untuk dapat memenuhi kewajiban saya dan juga kebutuhan anak-anak. Tapi yang jelas saya setiap bulan selalu transfer. Itu keluarga saya, adik saya yang ini selalu saya ingatkan, tolong ditransfer setiap bulan untuk kebutuhan anak-anak ya, alhamdulillah. Gitu. Di lain sisi, mantan istrinya Sherin Tarian
terlihat sedang fokus mengembangkan bisnis mandiri, yakni dengan berjualan kue. Tak heran jika hal tersebut kerap dikaitkan dengan kondisi Zumi Zola saat ini. Apalagi kedua anaknya membutuhkan biaya untuk dinafkahi, terutama perihal pendidikan. Lantas benarkah sejatinya Sherin berjualan lantaran perekonomian keluarga kian terpuruk? Ya, sebagai ayah dari anak-anak saya, itu tetap memenuhi kebutuhannya tiap bulan ya, gitu ya. Ya tentu dengan semampu saya, kemampuan saya dipenuhi kok gitu. Dan tentu mungkin mantan istri saya juga melakukan upaya kan, bagus juga dong, mesti diapresiasi kan. Dan kita saling support. Ya, yang penting bagi kita ini anak-anak lah sekarang ini gimana bisa membesarkan mereka, bisa memberikan perhatian kepada mereka ya, itu aja. Jadi tapi yang kalau di luar anak-anak ya itu urusan pribadi masing-masing lah. Nggak ada tuh yang namanya peran ganda, itu nggak ada, karena masing-masing menjalankan perannya masing-masing. Komunikasi tetap baik, anak-anak juga masih ketemu dengan bapaknya. Jadi ya alhamdulillah sih semua itu nggak ada yang terkendala, yang gimana tuh nggak ada. Saya berkutatnya di bidang itu dan saya suka kue-kue, cake, terus kue kering gitu. Jadi memang iseng-iseng tapi ya suatu hal yang positif yang alhamdulillah sambutannya baik. Jadi kenapa tidak saya teruskan kan, dan anak-anak juga bagus kan, mereka dapat asupan makanan yang yang kita terkontrol, kita tahu makanannya seperti apa ingredientnya seperti apa. Terlepas dari kasus dan juga perceraian antara Zumi Zola dan Sherin Taria, ternyata mantan istri tetap menjaga silaturahmi dengan baik. Bahkan tak jarang, ia pun turut meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga Zumi Zola, bahkan berolahraga bersama. Sejatinya, wujud cinta tak hilang begitu saja. Terpampang nyata, Sherin pun melontarkan dukungan kepada Zumi Zola. Akankah ini menjadi isyarat keduanya bisa kembali rujuk? Baru berapa minggu yang lalu ya, saya suka jalan pagi ya sama sepupunya abang ya, yang dekat tinggal di sini. Jadi kita komunikasi nggak ada yang terkendala sama sekali ya, nggak ada hubungannya. Jadi silaturahmi itu tetap nggak ada istilahnya terkontaminasi ya dengan dampaknya hubungan kita. Kita selalu support kamu ya, mudah-mudahan semua bisa dilalui dan kita bisa menjadi orang tua yang utuh untuk anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.